Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairan amala. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika insyaallahu minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabat yang dimuliakan Allah dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ma ba'dal maghrib wal isya ini, antara waktu maghrib dan isya ini, dapat kembali menyapa para sahabat sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mengucap kembali kesyukuran kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Puji bagi Allah untuk semua keadaan. Kita tentu berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dengan apa yang hari ini menimpa kita dari wabak dan taun, menjadikan kita semakin beriman akan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita semua bersabar dengan ujian ini. Dan tentu kita berharap dan munajat semoga Allah segera mengangkat wabak ini dari permukaan bumi, sehingga kita semua dapat menyambut bulan suci Ramadan yang akan datang ini dengan rasa yang nyaman, tenang, sebagaimana Ramadan yang dulu pernah kita jalani, insyaallah. Mudah-mudahan dengan doa dan munajat para orang-orang soleh, doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang saya tulis di status Facebook pada kesempatan malam hari ini, insyaallah yang akan dibahas adalah salah satu hadis Rasulullah SAW yang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dimasukkan ke dalam kitab kecil tapi barokah yang disusun oleh beliau, yang beliau beri judul Hadis Arba'in atau 40 hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita bahas malam hari ini adalah hadis yang ke-25 secara tertib urutan yang disusun oleh beliau rahimahullahu taala. Hadis ini menarik karena tertarik bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi berbagai jenis sahabat-sahabat beliau, yang tentu antara satu sahabat dengan sahabat yang lain tidak sama, berbeda-beda, baik dari segi karakter, watak, status sosial, dan sebagainya. Dan dari sini harapannya kita bisa belajar, mengambil hikmah, bagaimana suri tauladan terbaik kita Rasulullah SAW menyikapi dan menghadapi berbagai bentuk jenis sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Tentu selain itu kita akan lihat dan ambil hikmah dari apa yang bisa kita pelajari dari isi hadis yang ke-25 dari hadis Arba'in ini. Dan seperti biasa kita interaktif saja. Kalau ada di antara sahabat yang mungkin ingin bertanya selama penyampaian ini, saya persilahkan. Hadis ke-25 ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya sampai ke sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ini. Abu Dzar menceritakan, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Dzar ini, satu ketika ada sekumpulan sahabat Rasulullah SAW datang kepada beliau dan mengadukan. Jadi kalau dilihat nantinya, seperti mengadu sahabat-sahabat ini, curhat, mencurahkan isi hatinya kepada Rasulullah SAW. Apa yang dicurahkan hatinya ini oleh para sahabat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, Rasul,
dhahaba ahlud dusur bil ujur. Sungguh sahabat-sahabat kami golongan yang kaya dari segi harta itu mendahului kami dari segi amalan, dari segi pahala, bil ujur. Yusallu kama nusalli. Mereka sholat bagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Datang ke sini. Wa yatasaddaquna, sahabat kami yang kaya raya itu mampu bersedekah, berinfak dengan bi fuduli amwalihim, dengan harta terbaik mereka. Lalu qala, Rasulullah menjawab, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Wahai sahabat, bukankah telah banyak jadikan bagi kalian itu jalan untuk bersedekah? Inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqah. Tiap kali kalian mengucap tasbih, subhanallah, 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 dikira sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Kalian mengucap takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu juga dikira sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap kali kalian mengucap tahmid, alhamdulillah, 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 juga dikira sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Kalian mengucap la ilaha illallah, itu juga dikira sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah. Wa nahyin an munkarin sadaqah. Amar ma'ruf, nahi munkar dihitung sebagai sedekah. Lalu Nabi kemudian melanjutkan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan kalian mendatangi istri kalian untuk melakukan hubungan intim itu juga dihitung, dikira sebagai sedekah. Lalu sahabat kemudian bertanya kembali, ya Rasul, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Apakah kami datang kepada istri kami dengan membawa syahwat kami, dengan hasrat kami, di situ ada ganjaran? Apa jawab Nabi? Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr. Bagaimana pandangan kalian kalau hasrat itu, syahwat itu kalian letak pada tempat yang haram, bukankah itu mendatangkan dosa? Apa jawaban Nabi SAW? Fakadzalika, lanjutan Nabi, fakadzalika idza wada'a al-halal kana lahu ajr. Maka begitu pula kalau kalian letakkan, salurkan hasrat kalian, syahwat kalian itu pada tempat yang halal, maka bagi kalian itu pahala. Nah, para sahabat yang dimuliakan Allah, hadis ini menjadi betul menarik, terutama bagi saya, ketika kita melihat bagaimana cara Rasulullah SAW menyambut sahabat, memberikan tanggapan kepada sahabat, memberikan jawaban kepada sahabat. Ketika sahabat tersebut datang kepada beliau dan curhat, ngadu, ya, kita bisa lihat itu hadisnya. Rasul, kawan-kawan kami itu yang kaya raya, itu mendahului kami dari segi pahala. Mereka mengungguli kami. Nah, dari sini kemudian kita tahu bahwa yang datang kepada Rasul dalam ceritanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ini adalah sahabat-sahabat dari golongan yang papa, dari golongan yang miskin, dari golongan yang tidak punya. Dan memang sahabat Rasulullah itu berbagai dari segi status sosial, ada yang kaya, ada yang miskin, begitu juga dari segi yang lain. Dan Rasul di Masjid Nabawi ketika itu, ada salah satu pojokan di dalam Masjid Nabawi itu yang disebut Sufa. Yang diam di situ Ahlus Sufa. Ya, kelompok sahabat-sahabat yang papa tadi, yang miskin, yang tak punya rumah, yang kemudian mereka berkumpul di salah satu sudut di dalam Masjid Nabawi. Nah, mereka kemudian digelari dengan Ahlus Sufa. Termasuk yang terkenal dari golongan Ahlus Sufa ini adalah sahabat yang luar biasa, agung dan mulia dari segi pengetahuannya dan periwayatan dalam hadis, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Tapi tak disebutkan ini siapa kelompok yang ngadu kepada Nabi ini. Tapi bisa dipastikan ini adalah dari golongan sahabat yang miskin. Karena mereka menceritakan curhat terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat mereka radhiyallahu anhum ajma'in yang dari golongan kaya raya. Mereka curhat dengan Nabi. Nabi, sahabat kami yang kaya raya itu mengungguli kami, Nabi, dalam masalah pahala. Nah, dari sini juga ada hikmah juga yang bisa kita ambil, bahwa sahabat-sahabat itu yang diadukannya dari apa yang didapatkan oleh sahabatnya yang lain, itu adalah dari segi yang muatannya ukhrawi, pahala, amalan, dan sebagainya. Atau dalam bahasa yang lain, hasadnya sahabat, irinya sahabat, dengkinya sahabat kepada yang lain itu
dengki kepada amalan ibadah, hasad kepada ibadah sahabat yang lain. Dalam artian mereka pun pengen melakukan amalan itu. Nah, ini patut untuk kita tauladani supaya kita kemudian tidak terjatuh ke dalam hasad yang dimurkai, yang hari ini banyak dialami, banyak menimpa para hambanya Allah. Hasad kepada yang sifatnya duniawi, hasad kepada harta orang, hasad kepada rezeki yang diterima oleh orang, yang berharap dengan hasad itu rezeki orang tersebut jadi hilang. Ini hasad yang dimurkai. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan tentang larangan hasad kepada orang lain. Tapi yang ini mencontohkan yang baik. Nabi, kami ini ngadu Nabi, sahabat kami yang kaya raya itu mendahului kami dari segi pahala. Ya, lalu sebelum Nabi memberi komentar, mereka langsung kemudian juga menceritakan, sahabat kami yang kaya itu sholat Nabi, kami juga sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Nah, tiba di masalah sedekah, infak, karena mereka orang kaya, mereka bersedekah dengan harta terbaik mereka. Kami yang papa ini tak punya. Nah, tidak ada. Nah, lihat di sini, lihat. Ya, bagaimana cara Rasulullah menghadapi, berkomentar terhadap orang miskin, terhadap sahabat-sahabat beliau yang miskin, yang papa. Apa jawaban beliau? Kita akan dapatkan nanti. Jawaban beliau itu sungguh sangat menenangkan hati sahabat yang datang mengadu, curhat kepada beliau. Bukan kemudian dipatahkan semangat sahabat itu. Ya, padahal mungkin saja kalau itu terjadi kepada kita, jawaban yang keluar itu, sudah nasibmu jadi orang miskin. Ya, sudah nasibmu jadi orang miskin. Nah, itu kalau kita, tapi ini tidak. Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pujian Allah kepada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun kemudian membesarkan hati sahabat. Ditenangkan sahabat itu, dikasih jawaban yang membuat semangat mereka tiba-tiba muncul dan membuncah, tidak membuat mereka putus asa, tidak membuat mereka kecil hati ketika mereka mengadu kepada Rasulullah tentang permasalahan ini. Rasul menjawab, "Alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Wahai sahabat-sahabat, bukankah Allah telah jadikan pada diri kalian itu jalan untuk bersedekah? Maka setiap zikir yang dilakukan kalian itu, mau itu tasbih, takbir, tahmid, tahlil, juga yang lainnya, itu dihitung sedekah di sisi Allah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua zikir dihitung sedekah. Amar ma'ruf, nahi munkar, ngajak orang buat baik. Kita ngajak orang sholat, orang itu sholat, orang itu dapat pahala dengan sholatnya, kita pula dapat pahala mengajak dia sholat. Nahi munkar, mencegah orang kemudian melakukan satu perbuatan dosa, perbuatan munkar. Orang terhindar dari dosa, kita dapat pahala karena nahi munkarnya. Bahkan kata Nabi SAW, kalian datangi istri kalian dengan membawa syahwat, hasrat biologisnya. Lalu kalian salurkan hasrat biologis itu, di situ sedekah. Dihitung sedekah. Jima dengan istri, suami dengan istri melakukan hubungan badan, dihitung sedekah. Ya, karena kalau diletakkan pada tempat yang haram, hasrat itu disalurkan, berzina, waliyazubillah, wa na'udzubillah, maka perkara tersebut mendatangkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para sahabatku yang dimuliakan Allah, betapa luar biasanya akhlak Rasulullah SAW dalam menyambut sahabat, memberikan semangat kepada sahabat, dan menanggapi curhatnya sahabat dengan membangkitkan kembali semangat sahabat-sahabat itu agar mereka tetap di jalan Allah untuk kemudian beribadah, agar mereka kemudian tetap bersemangat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekelumit tentang hikmah hadis yang ke-25. Bisa melihat bahwa subhanallah, sahabat-sahabat tadi seperti yang saya singgung sedikit, mereka itu hasadnya kepada sahabat yang lain dalam perkara-perkara yang membawa mereka kepada kebaikan. Fastabiqul khairat, sebagaimana Allah yang pinta, berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan, atau sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran surah Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba mendekat dengan Allah. Kalau sahabat yang lain bisa
bersedekah, aku harus bisa juga sedekah. Kalau sahabat yang lain baca Quran, saya juga baca Quran. Itu irinya sahabat. Dan ini sesuai dengan yang disebut oleh Nabi dalam riwayat yang lain. Iri yang diperbolehkan, iri yang diperkenankan. La hasada illa fisnain, kata Nabi. Tidaklah diperkenankan hasad, dengki, kecuali kepada dua jenis orang. Rajulun atahallahul Qur'an, orang yang kemudian dikaruniakan kepadanya Al-Quran, dan dia baca Al-Quran itu ana al-laili wa atrafan nahar, yang dibaca Al-Quran itu. Wa rajulun atahullahu malan, lelaki yang diberikan oleh Allah harta, nikmat duniawi dari segi kekayaan, lalu dia infakkan juga siang dan malam. Dalam artian hasad kepada orang yang itu, agar kita juga sama seperti mereka. Kita juga sama diberikan Quran, kita pun baca Al-Quran, kita pun diberikan rezeki, harta, lalu kita pun berinfak dengan harta kita itu. Sahabat kita rajin puasa, kita pun menjadi termotivasi, pengen berpuasa dan sebagainya. Nah, itu karakter sahabat. Jadi yang diirikan, yang mereka dengki dari sahabat yang lain, kan dengki mungkin bahasanya hasad ya, biar agak lembut sedikit, bahwa hasad yang mereka lakukan pada sahabat yang lain itu adalah hasad dalam perbuatan baik. Jadi tidak pernah sahabat itu hasad kepada sahabat yang lain dalam perkara yang duniawi. Oh, sahabat itu bisa dapat unta merah, kenapa saya tidak bisa? Atau mungkin kemudian hasad yang buruk sekali. Wah, sahabat itu unta merah, mudah-mudahan untanya sakit. Oh, itu hasad yang buruk. Sama macam kita misalnya, jangan sampai kemudian kita hasad kepada orang lain yang sifatnya duniawi. Oh, kenapa dia bisa rumah mewah itu, mudah-mudahan dapat takdir buruk rumahnya itu. Oh, jangan sekali-kali. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Hati-hati dengan sifat hasad, jauhi sifat hasad, karena hasad, iri hati, dengki memakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita buat, sebagaimana api yang membakar kayu. Ini di antara hikmah yang bisa kita ambil dari hadis 25 sebagai panduan kita dalam menjalani kehidupan, bahwa banyak sekali peluang sedekah, peluang berbuat kebaikan. Tentu bagi orang yang kaya menjadi keutamaan yang luar biasa ketika mereka infakkan, sedekahkan harta yang mereka punya di jalan Allah. Apalagi di tengah kondisi sekarang ini, tentu kita sudah sama tahu banyak sekali orang-orang yang memerlukan bantuan. Dengan terbatasnya akses dan kesempatan untuk berada di luar rumah, mungkin yang sifatnya mendapatkan penghasilan hari demi hari, hari per hari, dihitung hari per hari, dengan adanya virus wabah ini sehingga kemudian mata pencariannya terputus. Ini di antara yang mesti dibantu. Juga kita tahu tenaga medis kita sangat kekurangan dalam bekal mereka menghadapi pasien. Ini juga memerlukan bantuan. Bagi orang-orang yang diberikan kelebihan harta atau siapapun yang ingin membantu, di kesempatan inilah di antara peluang yang terbaik bagi kita untuk memberikan bantuan ini. Lalu kemudian tentu yang karena keterbatasan harta tidak bisa bersedekah dengan harta terbaik mereka, bisa dengan apa saja. Bahkan pada akhirnya ketika memang tidak ada nilai uang yang atau harta yang bisa disedekahkan, yakinlah dengan ibadah kita, dari zikir kita itu dihitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dihitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus dekatkan diri kita dengan Allah, karena kesempatan hari ini dengan turunnya wabah, turunnya at-ta'un, menjadikan kita harus lebih banyak merenung dan bermuhasabah, menjadikan kita harus lebih banyak mendekatkan kembali diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat-tempat yang lain yang sudah zona merah, walaupun sudah dihalau dan dihalangi untuk datang ke masjid, tidak kemudian menjadikan ibadah hanya menjadi terhenti ibadah di rumah dengan sebaik-baik ibadah. Mudah-mudahan dengan itu menjadikan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mudah-mudahan menjadi nilai kebaikan untuk kita semua, untuk para sahabatku dimanapun berada, dan mudah-mudahan amal baik kita ini selalu dihitung sebagai hasanat yang memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita betul-betul berharap semoga kita lulus semua dalam ujian wabah ini, ujian ta'un ini, dan kita bersiap kembali untuk menghadapi
pertarungan dan jihad mujahadah kita dalam segi amalan dengan datangnya insya Allah bulan Ramadan yang sudah ada di depan mata kita semua. Kita pun berdoa insya Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Sya'ban ini, berkahi kami di bulan yang agung ini, dan minta tolong sampaikan kami ya Allah bertemu dengan bulan yang agung, Sayyid Syuhur, bulan suci Ramadan. Saya rasa itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dan bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk kita menjalani hidup. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu bermunajat. Kita akan juga doa agar kita semua dihindarkan dari wabak. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal waba' wat tu'un wal fahsya' wal munkar wal bagh. Dan semua penyakit-penyakit akhir zaman kita minta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa inilah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi